4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita bisa menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab hadis ya yang disusun secara bab fikih, yaitu kitab Bulughul Maram oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sampai pada pembahasan tentang babul haid, yaitu bab yang membahas tentang permasalahan haid, dan sudah beberapa hadis yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bacakan dan akan kita bahas makna dari hadis-hadis yang terkait tentang bab tersebut, yaitu hadis yang ke-121 sampai 125. Seperti biasa, hadirin sekalian, saya akan membacakan teks hadisnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan sampaikan bagaimana penjelasan ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Hadis yang pertama, hadis nomor 121, hadirin sekalian, yang berada di dalam bab haid ini, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, kunna la na'uddu al-qudrah was-sufrah ba'da at-tuhri syai'an. Kunna, kami ya, dalam riwayat lain adalah kami pada masa Rasulullah, la na'uddu, tidak menganggap al-qudrah, yaitu dadah berwarna keruh ya, atau coklat, wasufrah ataupun kuning, ba'da tuhri, setelah masa suci haid, syai'an, sesuatu pun. Artinya apabila setelah haid dinyatakan suci ya, dan wanita mungkin lebih tahu tentang kondisinya setelah dia yakin suci, nanti akan ada penjelasan kapan haid itu dikatakan sudah suci ya. Maka apabila sudah dinyatakan suci, sudah selesai masanya, dan kemudian ternyata masih ada keluar warna coklat atau kuning, maka itu tidak dianggap ya, artinya bukan bagian dari haid. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda kana, sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu, idza hadatil mar'ah, ketika wanita mereka itu haid, fihim ya, dari kalangan mereka, lam yu'akiluha, orang-orang Yahudi itu tidak mengajaknya makan, maksudnya tidak membersamai wanitanya, istrinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ketika mendengarkan pengaduan itu, isma'u kulla syai'in illa nikah, rawahu Muslim. Rasulullah kemudian mengatakan, lakukanlah apa saja dengan wanita yang sedang haid, illa nikah, kecuali nikah. Nikah dalam hadis ini maksudnya adalah berhubungan ya, kecuali jima. Hadis yang ketiga, hadis nomor 123, Aisyah radhiyallahu taala anha,
dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murni fa'attaziru. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku di waktu haid ya, fa'attaziru, untuk aku menggunakan sarung ya. Fayubashirni wa ana haidun. Kemudian ya mencumbuiku dan aku dalam keadaan haid. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Bagi orang yang mendatangi atau menggauli istrinya sementara dia sedang dalam keadaan haid, qala yatasaddaq bi dinar, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar, atau binisfi dinar, atau dengan setengah dinar. Rawahu khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsah kecuali Bukhari wa sahahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim wa Ibnu Qattan. Dan juga hadis yang terakhir 125 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alaih. Bukankah wanita ketika haid itu tidak sholat dan tidak berpuasa? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyampaikan ya beberapa poin pembahasan terkait tentang bab haid ini. Yang pertama tentang definisi haid, kemudian bagaimana sebab musababnya, sampai wanita itu ada tradisi haid ya. Kemudian hukum yang berlaku bagi wanita yang sedang haid, yang meskipun di sini hadis-hadis tadi yang kita bacakan juga terdapat beberapa hukum terkait wanita yang sedang haid. Kemudian juga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang muddatul haid, yaitu seberapa lama wanita itu haid. Ringkasnya tentang masa wanita haid itu menurut ulama mazhab ya, Abu Hanifah, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah, waktu yang paling sebentar ya, waktu paling minimal seorang wanita haid itu adalah yaumun wa lailah, yaitu 1 hari 1 malam. Ya, ini menurut 3 ulama kecuali mayoritas ulama kecuali Abu Hanifah. Dan yang paling panjang wanita haid itu adalah 15 hari. Ini dalam pandangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Adapun dalam mazhab Abu Hanifah, beliau berpandangan wanita haid itu paling sedikit 3 hari dan paling banyak 10 hari. Konsekuensinya hadirin sekalian, nanti misalnya ketika di bulan puasa atau wanita sedang puasa kemudian keluar darah dan hanya sebentar saja, maka itu tidak dianggap haid, harus minimal sehari dan semalam ya bagi mayoritas ulama. Bagi Abu Hanifah termasuk bahkan sampai 3 hari. Ya, ini nanti konsekuensinya terkait ibadah-ibadah yang harus dikerjakan atau ditinggalkan seperti puasa dan sholat. Namun ulama-ulama Malikiyah atau Imam Malik sendiri membedakan batas minimal haid khususnya antara untuk konsekuensinya terkait ibadah ataupun konsekuensinya terkait talak. Ya, talak itu masa iddah. Kalau Imam Malik berpandangan seperti tadi, aqalluha, sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Ini kalau untuk iddahnya atau masa tunggunya orang cerai, wanita yang diceraikan, itu minimal dianggap haid ketika dia 1 hari 1 malam. Namun terkait dengan ibadah seperti sholat dan puasa, maka Imam Malik berpendapat atau membedakannya. Maka yang paling pendek adalah sebentar. Artinya ketika wanita itu keluar darah maka dianggap haid, sehingga puasanya tidak sah dan tidak wajib puasa. Ya, dia tidak wajib sholat. Misalnya pada bulan Ramadan, dia hanya mungkin 1 menit saja atau sedikit saja keluar sebentar, kemudian sudah kering lagi. Maka terkait hal ini Imam Malik membedakan sehingga puasanya batal dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian juga hadis sebelumnya menyinggung tentang istihadhah, ya dari sekalian. Istihadhah ini biasanya menyertai darah haid, darah yang tidak berhenti dari
pangkal rahim wanita yang senantiasa keluar. Dan ringkasnya, wanita yang istihadhah ini ada 4 keadaan. Yang pertama, wanita tersebut bisa membedakan warna darah, yaitu bisa membedakan antara darah haid dan darah non haid. Ketika dia bisa membedakan, maka itulah langkah pertama untuk membedakan. Ya, misalnya wanita haid 7 hari, setelah 7 hari warna darahnya itu berbeda dan dia bisa membedakan hal itu, maka dia berpegang pada perbedaan warna darah. Yang kedua, wanita yang tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan, maka dia berpegang pada kebiasaan wanita haid atau kebiasaan dia haid. Atau misalnya wanita ini istihadhahnya datang mendadak, yang tadinya tidak pernah istihadhah kemudian datang istihadhah, maka dia harus merujuk kepada kebiasaan masa haid dahulu. Jika misalnya masa haid biasanya dia 3 hari misalnya, maka dia berpegang pada hari tersebut. Jika biasanya dia haid 4 hari atau 6 hari atau 7 hari, dia berpegang pada hari yang dia biasa haid. Selebihnya dihitung sebagai darah istihadhah, ya, karena konsekuensi hukumnya akan berbeda. Kalau haid dia tidak boleh puasa dan sholat, namun kalau istihadhah dia tetap mengerjakan puasa dan juga sholat. Dan yang keempat, keadaan yang keempat adalah wanita yang kena istihadhah dan itu merupakan pertama kali dialami. Dia belum pernah haid, namun ketika pertama kali dia keluar darah itu panjang, maksudnya tidak berhenti, yang tidak ada henti-hentinya. Bagaimana dia berpegang mengambil hukum itu apakah haid ataukah istihadhah? Maka kebanyakan ulama adalah dia mengambil masa haid yang maksimal harinya, yaitu sebanyak 15 hari. Jadi sepanjang 15 hari itu dia menganggap terjadi haid. Apabila setelah 15 hari masih tetap juga keluar, maka dianggap sebagai istihadhah dan dia pada hari itu harus sudah mandi dari haid dan kemudian sholat, kemudian berwudu setiap kali akan sholat karena istihadhah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pada hadis yang tadi kita baca, ya, bahwasanya permasalahan haid dan nifas ini adalah perkara yang sebenarnya khusus untuk wanita, akan tetapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW atau turun dijelaskan oleh syariat Islam. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam dan memberikan hak umatnya. Ya, bagi laki-laki juga ada penjelasan hukum, bagi wanita juga ada penjelasan hukumnya. Ya, ini adalah merupakan sekali lagi kesempurnaan agama Islam yang menjelaskan segala aspek kehidupan, dan sehingga agama itu dibangun atas dasar petunjuk syariat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan berdasarkan perkiraan ataupun hawa nafsu. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama dari siapa tadi? Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Kami tidak menganggap warna coklat dan kuning setelah suci sesuatu pun. Berarti kami tidak menganggap sesuatu pun warna coklat dan kuning yang keluar setelah kami bersuci. Hadis Ummu Atiyah di ba'd riwayat, dalam riwayat lain bunyinya adalah kunna ala ahdi Rasulillah. Kami pada masa Rasulullah. Artinya hadis ini sudah direkognize, ya, sudah direkognisi oleh Rasulullah, bukan ucapan sahabat yang tidak disaksikan oleh Rasulullah. Jadi di antara makna hadis, hadirin sekalian, atau sunnah secara umum adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ketetapan itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri sahabat, kemudian Rasulullah menyaksikannya dan Rasulullah mendiamkannya, maka menjadi sebuah ketetapan. Ini juga bagian daripada sunnah, ya, ataupun hadis. Wa bihadza yakunu al-khabar marfu'an ila Nabi. Oleh karena itu hadis ini dianggap marfu', yang sanadnya sampai kepada Nabi. Fa huwa ilmun alima bihi wa aqarrahu alaihi. Dan Rasulullah mengetahui hal itu dan kemudian menetapkannya. Wa fi riwayatin ba'da tuhri, ya.
kami tidak menganggap sesuatu pun setelah bersuci ya, sesuatu yang keluar warna coklat maupun kuning tidak kita hukumi sesuatu. Wa yattafiqul ulama ala anna mar'a idza ra'at tuhra thumma 'aqaba dhalika qudratan ma'al muqaddar bi lawnil humra aw ma'al muqaddar bi lawnil sufra fala tu'tabar bi hadhihi al-qudrah wa sufra syai'an binisbah lil haidha. Para ulama sepakat bahwasanya seorang wanita yang sudah selesai masa haidnya, kemudian setelah itu ternyata masih dijumpai warna coklat ataupun kuning, maka tidak dianggap sebagai hukum haid. Wa tabqa ala tahriha, dan dia dihukumi sebagai wanita yang suci ala tidak khilafih, yang sudah memasuki masa suci. Wa yattafiquna ala annaha idza ra'at hadhil qudrah bisufra athna al-haidha, sebagaimana para ulama juga sepakat apabila wanita itu menyaksikan darah berwarna cairan berwarna coklat ataupun kuning di tengah-tengah masa dia sedang haid, bi anjana ba'daha damu aswad aw ja ba'daha damul 'ada al-ma'ruf, dan setelah itu ya misalnya wanita biasa haid 7 hari, ketika di hari ketiga atau keempat itu ternyata keluar warna coklat atau kuning yang biasanya akan tanda-tanda selesai, tapi setelah itu ternyata warna haid lagi, maka ketika di tengah-tengah masa haid dia bagian dari haid ya. Jadi kondisinya berbeda dengan yang tadi. Fa innaha takunu min ayyamil haid, maka hal itu dianggap sebagai bagian dari hari-hari dia haid. Pemasalan ra'at dam salasata ayyam ya, misalnya dia melihat darah haid selama 3 hari, kemudian setelah itu dia menyaksikan warna coklat atau kuning 1 hari atau 2 hari, setelah itu melihat lagi warna darah haid di hari ke-5, ke-6 dan ke-7 ya, maka semuanya itu dianggap sebagai bagian dari haid yang tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa. Amma idza ra'at dzalika ba'da an tahurat wa tatahharat, adapun jika wanita itu menyaksikan tadi ya cairan warna coklat ataupun kuning setelah habis masa haid dan dia sudah bersuci, sudah mandi, maka tidak dianggap sesuatu pun. Wa kaifa ta'riful mar'ah annaha tahurat min al-haid? Bagaimanakah seorang wanita itu mengetahui masa haidnya itu berakhir? Sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terdapat satu hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna nisa'al ansar kunna yursilna ilaihinna fil darjah. Dahulu wanita-wanita Ansar ya, itu mereka pada waktu malam menjelang pagi ya, fajar ya, ketika mereka sedang haid, itu dia menggunakan fi ghusl lail bil qurqus, yakni al-qutnu fihi al-ma' min mahalli al-haid. Mereka memasukkan al-qutnu itu kapasnya di tempat keluarnya haid. Wa qad istabaha 'alaihim hal hadha yu'tabaru tahrun am la. Ya, mereka itu mengira-ngira apakah hari ini sudah selesai haid ataukah belum. Fataqulu radhiyallahu anha lahum. Maka ketika Aisyah melihat kebiasaan mereka seperti itu, beliau mengatakan, la ta'jalanna hatta tarayna al-qussah al-bayda. Janganlah kalian tergesa-gesa untuk mengira berakhirnya masa haid kalian sampai kalian melihat al-qussah al-bayda. Qussah bayda ini artinya adalah ma'un abyad fakhin, cairan berwarna putih yang tebal. Yufrizuhu rahim fi nihayatul haid, yang mana dikeluarkan oleh rahim di masa terakhir wanita itu penghujung penghabisan masa haid. Jadi wanita ketika masa akhir haid itu akan keluar cairan berwarna putih tebal ya. Fata'lam bihi al-mar'ah an al-haid qad intaha. Ketika sudah keluar cairan warna putih dan tebal itu, maka itu tanda haidnya sudah berhenti atau sudah selesai. Wa yaqulul atibba, dan bahkan ya dalam keilmuan modern ya para dokter juga menyebutkan inna hadzal ma'ul abyad alladhi ya'tibul haid. Sesungguhnya cairan putih yang keluar setelah masa haid berakhir ini bimasabati at-talyin li jidarir rahim. Itu seperti diibaratkan pelumas ya, untuk melumasi dinding rahim. Liyakuna muktinan multafitan bihadzal ma', supaya dinding rahimnya itu kembali halus ya, ataupun latif itu ya, halus lembut. Liyastaqbil al-baydiyah al-jadidah, supaya rahim itu bersedia dan siap untuk menerima
Buaidir, yaitu indung telur, ya, pembuahan ataupun menerima untuk mendapatkan pembuahan. Ba'da an nabada wa akhraja al-buaidir al-qadimah allati la talqah, setelah sebelumnya dia membersihkan haidnya, ya, darah haid. Fa yaquluna huwa bi mazhabati al-mahad wal farash li dhayfil al-jadid al-muntadhar, ya. Ini ada yang mengibaratkan seperti tamu yang akan datang kemudian disediakan tempat duduk yang baru, ya, ataupun permadani baru. Fal haid idza intaha afrazar rahim hadhihi al-madah al-bayda. Maka rahim itu akan secara otomatis selesai haid, dia akan mengeluarkan cairan putih ini. Liyubtin biha jidar rahim wa yultifuhu hatta idza ja'at al-baydiyah wa wajadat hadzal ma' 'alaqat bihi. Sehingga ketika datang telur, ya, membuahinya, maka dia bisa menempel di dinding rahim, ya. Itulah yang dinamakan nanti alaqah ketika pembuahan pertama kali. Sebenarnya alaqah yang itu artinya menempel, ya. Idan al-mar'ah ta'rif nihayata haidatiha idza ra'atil qussah al-bayda. Dari hadis ini maka kesimpulannya wanita itu akan mengetahui masa berakhirnya haid adalah dengan keluarnya cairan berwarna putih. Wa idza ra'atil qussah bayda 'alimat annaha tahurah. Maka ketika melihat tanda itu, dia mengetahui masa haidnya sudah berakhir. Wa baqiya 'alaiha an tatahhar. Maka baginya adalah untuk bersuci, artinya mandi. Fa idza ra'atil qussah al-bayda fala tanzur ila ma ya'ti ba'da dzalik. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis tadi. Ketika wanita sudah menyaksikan cairan putih tebal tadi keluar, artinya sudah selesai masa haid, maka kemudian dia bersuci dan mandi, apapun yang terjadi setelah itu maka tidak dianggap. Kama qala al-fuqaha rahimahumullah fi jam'il masfuh. Sebagaimana para ulama fikih itu mengibaratkan, ya, mengkiaskan seperti hukum darah mengalir. Darah mengalir itu kan hukumnya haram, ya, hadirin sekalian. Di antara yang diharamkan makanan dalam Al-Quran itu adalah darah yang mengalir. Ketika seorang menyembelih binatang, maka darah yang mengucur dari sembelihan itu tidak boleh ditadahin atau kemudian dimasak, ya, itu hukumnya haram. Namun apabila sudah yakin bersih dan sudah tidak ada, ya, sudah dibersihkan, kemudian ketika masak ternyata daging itu ketika direbus masih ada seperti mengambang darah, maka itu tidak dianggap sebagai darah masfuh, tidak dihukumi sebagai darah yang mengalir, akan tetapi darah yang berasal dari daging ataupun dari tulang, sehingga tidak masuk dalam kategori darah yang diharamkan, yaitu darah masfuh. Begitulah kira-kira pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam menjelaskan hadis tadi, ya. Ketika sudah jelas-jelas keluar cairan putih, wanita sudah selesai masa haid, maka apapun yang terjadi setelah itu tidak dianggap sebagai bagian dari haid, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dari anal yahud kana idza hadatil mar'a fihim lam yu'akiluha. Adalah orang-orang Yahudi ketika wanita mereka itu haid, mereka itu tidak diajak makan bersama, ya. Maka Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja dengan wanita itu kecuali berhubungan. Rawahu Muslim. Di sini disebutkan ayyuhal ikhwan hadzal hadits yu'tina tariful mar'a 'inda al-yahud. Hadis ini secara sekilas juga memberikan pelajaran bagaimana sejarah wanita atau kedudukan wanita di kalangan orang-orang Yahudi. Wahia amatun data kitab, umatun data kitab. Orang-orang Yahudi itu adalah sekelompok kaum yang mempunyai kitab seperti kita umat Islam mempunyai kitab Al-Quran, ya. Nah, kaum Yahudi dan Nasrani itu punya kitab Taurat dan Injil. Qadimal muslimun al-Madinah fawajadul yahud. Ketika umat Islam datang, ya, kaum muslimin datang ke Madinah, di sana sudah ada sekelompok orang-orang Yahudi, yang kita sudah pernah sampaikan kenapa ada orang Yahudi di Madinah. Padahal asal mereka adalah dari Syam, ya. Idza hadatil mar'ah bihim la yu'akiluha wa la yusharibunaha wa la yusakinuha fi maskanin wahid. Wanita mereka itu ketika haid, maka mereka tidak diajak makan, tidak diajak minum bersama, bahkan tidak boleh tinggal di satu tempat yang sama.
bal yu'azzilunaha, mereka itu diasingkan. Wa yaquluna innaha najasah, karena mereka berpandangan bahwasanya wanita yang sedang haid itu hukumnya najis. Walamma ra'al muslimun al-yahud yaf'aluna dzalik wa hum ahlu kitab waqa'a indahum syubhah. Oleh karena itu, ketika umat Islam menyaksikan perilaku orang-orang Yahudi terhadap wanita mereka yang sedang haid sedemikian rupa, maka terjadi semacam keraguan di kalangan umat Islam. Apakah hukumnya memang demikian? Wanita ketika haid itu diasingkan. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, mengadukan tentang hal ini. Maka jawaban Rasulullah langsung secara tegas menentang apa yang dilakukan oleh bangsa orang-orang Yahudi itu. Isna'u kulla syai', lakukan apa saja, termasuk mengajak wanita makan, minum, tinggal satu rumah, dan bahkan mencumbuinya, kecuali an-nikah. Ya. Yang dimaksud an-nikah di sini adalah al-jima', yaitu berhubungan, ya, bersenggama. Bukan nikah dalam arti akad nikah, bukan. Ya, karena lafaz nikah itu bisa berarti jima, bisa berarti nikah, yaitu akad nikah. Kalau hukum nikah di masa haid, wanita sedang haid kemudian melakukan akad nikah, itu tidak ada masalah, ya, tidak ada larangan mengenai hal itu. Maka Rasulullah SAW menentang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Kama qala ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jauhilah wanita kalian ketika di masa haid. Yang dimaksud dengan i'tazilu, jauhi di sini adalah dilarang untuk menggaulinya. Adapun selain itu diperbolehkan. Falamma balagha hadzal yaqul qaul wallahi inna hadzal rajul ma taraka syai'an illa wa khalafana fihi. Maka orang-orang Yahudi ketika mendengar sabda Rasulullah ini, demi Allah laki-laki ini tidak pernah meninggalkan satu hukum pun, melainkan semuanya berselisih dengan apa yang kami lakukan. Ya, bahkan alaihi salatu wassalam yahris ala mukhalafatihim, dan memang Rasulullah itu sangat ambisi, ya, semangat dalam hal supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ya, dalam banyak hal hadirin sekalian, kita memang dilarang untuk tasyabuh ataupun menyerupai baik itu tradisi dan seterusnya dengan orang-orang Yahudi. Panaqulu lil ilmaniyin, ini ada penjelasan tambahan hadirin sekalian dari hadis ini, ya, ketika berbicara tentang hak asasi manusia, bahkan hak wanita, maka sejatinya sebenarnya Islamlah yang sangat menghormati wanita. Ya, di sini disebutkan bahwasanya panaqulu lil ilmaniyin, ya, kita katakan kepada orang-orang orientalis, ya, wali ashabil hadatha alladziina la yaltazimuna bi ta'alim al-Islam walladziina yunaduna bi tahriril mar'ah. Mereka-mereka yang mendengungkan, yang mengkampanyekan, mempropagandakan tentang kebebasan wanita, ya, tapi di saat yang sama mereka justru mendiskreditkan wanita. Unzur ila tarikhil mar'ah inda al-yahud, lihatlah bagaimana sejarah kedudukan wanita di kalangan orang Yahudi. Padahal mereka itu adalah ahlul kitab yang mempunyai petunjuk, ya, Alkitab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'amlan la fayahtabiruna la qudratallaha bihi wa la madkhalallaha fi huduthihi najasah, bahkan menganggap wanita itu hukumnya najis. Wa kana yanusul qanunul faransi di ahdi Napoleon, ya. Bahkan di dalam undang-undang Prancis dahulu, ya, undang-undang Eropa, ya, disebutkan pada masa Napoleon dan bahkan sebelumnya, anal mar'ah makhluqun najas. Ini disebutkan dalam teks undang-undang mereka, ya, wanita itu dianggap di sini disebutkan makhluqun najas, yaitu ciptaannya ataupun makhluk yang najis. Sangat kejam sekali. Wala yahiqu laha an tamussal kitab al-muqaddas, dan tidak layak sedikit pun untuk menyentuh kitab yang suci, kitab suci. Wanita itu tidak diperkenankan sama sekali, sejarah mereka. Baina masuhul Quran. Tapi kalau kita lihat bagaimana sejarah kodifikasi Al-Quran, hadirin sekalian, di antara yang mengemban atau menyimpan mushaf Al-Quran itu adalah wanita-wanita ataupun sahabiat, ya. Jamaah Zaid bin Thabit pertama kali dikumpulkan oleh, maka mushaf yang asli yang pertama kali dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit yang merupakan sekretaris, ya, pejabat sekretaris, ya, pada masa Rasulullah. Al-Quran itu disimpan oleh siapa? Hafsah binti Umar.
Zawju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah anaknya Umar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma arada Utsman radhiyallahu taala anhu an yaktuba al-mushaf ista'dzanaha wasta'araha. Maka ketika Utsman bin Affan hendak mencetak Al-Qur'an, ya, maka beliau meminjam dari siapa? Dari Hafsah istri Rasulullah dan anak Umar bin Khattab. Ya, lihatlah hadirin sekalian bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam, yang termasuk dalam bagaimana interaksi mereka dengan kitab Allah, yang dengan Al-Quran, yang dengan kitab suci. Tetapi di budaya mereka, bahkan orang-orang dahulu, bangsa Yahudi, bangsa Yunani, Persia, ini mereka sangat merendahkan wanita. Bahkan di sini disebutkan, hadirin sekalian, fa'alul qanunul wad'i wal urubiyun alladziina yad'una al-hadarah yaquluna al-mar'a makhluqun najas. Yang undang-undang mereka, bangsa-bangsa Eropa dahulu itu, dalam budaya mereka atau peradaban mereka, wanita dianggap sebagai makhluk yang najis. Wal yahud la yaqulun wa la yashrabun. Dan bahkan mereka itu, orang-orang Yahudi, tidak mau tinggal bersama wanitanya di saat sedang haid, yang dengan alasan mereka itu najis, ya. Jadi, manilladzi yastahiq an yunkar alaihi. Sebenarnya siapakah orang yang sebenarnya patut untuk ditolak budayanya itu, ya? Tentu mereka. Akan tetapi saat ini, hadirin sekalian, ya, seolah-olah agama Islamnya agama yang mungkin mendiskreditkan wanita dan seterusnya, yang sebenarnya mereka itu ingin ya, mencederai, ya, melukai ajaran Islam itu sendiri, ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah jawabannya demikian, ya, demikian. Dan dalam satu hadis riwayat Baihaqi, ada seorang laki-laki bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Laki-laki ini berkata, "Akhbirni ya Amma." Beritakan kepadaku wahai bunda, ya, karena istri Rasulullah itu adalah julukannya Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang beriman. Akana Rasulullah yutimu awwal al-lail am akhirahu. Laki-laki ini bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya Ummul Mukminin, apakah Rasulullah itu kalau sholat witir di akhir malam atau di awal malam? Maka jawaban beliau adalah min kulli lail, setiap malam, ya, sepanjang malam itu beliau pernah melakukannya. Autar min awalihi wa usatihi wa akhirihi. Kadang-kadang Rasulullah melakukan witir di awal malam, di tengah malam, atau kadang di akhir malam. Maka sahabat ini mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri si'atan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan urusan ini lapang, ya, artinya bebas dalam hal ini. Kemudian melanjutkan, akhbirni akan ayat tasil minal janabah qabla an yanam am ba'dal yanam. Am ba'da an yanam. Beritakan kepadaku, apakah Rasulullah itu kalau mandi junub sebelum tidur atau setelah tidur? Maka Aisyah mengatakan, ahyanan yaqtasil tsumma yanam wa ahyanan yanam tsumma yaqtasil. Rasulullah itu kadang-kadang mandi junub kemudian baru tidur, dan kadang-kadang tidur baru mandi junub. Kemudian laki-laki itu mengatakan, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri si'atan. Ya, maha besar Allah dan segala puji baginya yang telah menjadikan urusan ini ada kelapangan di dalamnya. Dan laki-laki itu melanjutkan pertanyaan, akhbirini akana yaqulu ma'aka wa anta haid. Ceritakan kepadaku, apakah beliau itu juga makan bersamamu ketika aku sedang haid? Maka Aisyah menjelaskan, bahkan Rasulullah ketika aku makan dalam keadaan haid, aku mengambil sepotong daging, dan daging itu aku makan separuhnya, kemudian diambil oleh beliau dan beliau makan. Dan bahkan aku meminum dari satu bejana, ya, satu gelas, kemudian beliau mengambil gelas itu dan menggunakan bibirnya dari tempat bekas yang aku gunakan, ya, bibir untuk meminumnya. Begitulah Rasulullah melakukan. Maka sahabat ini juga mengatakan, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri si'atan. Hadirin sekalian, beginilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Islam itu sangat memuliakan wanita, ya. Fal mar'ah kanat mahanatan 'inda al-Yunan wa Ruman. Dan bahkan ini dalam sejarah, hadirin sekalian, sangat mengerikan sekali, ya. Orang-orang Yunani dan Roman, ya, ataupun Romawi, ya, mereka
menganggap wanita itu bermuamalah dengan wanita itu dengan muamalah yang sangat keji. Di situ disebutnya. Bahkan al-mar'ah fi ba'di syu'ub, wanita-wanita itu di sebagian tradisi kabilah syu'ub itu bangsa mereka, kelompok mereka, tudfan ma'a zawjiha wa hiya hayyah. Ya na'udzubillah. Ada di antara budaya mereka, tradisi mereka itu wanita yang ditinggal mati suaminya itu ikut dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Karena seorang wanita yang sudah ditinggal mati suaminya, artinya kan bekas suami, bekas istri seseorang, itu sudah tidak ada harganya, sehingga dikubur dalam keadaan hidup-hidup bersama suaminya yang meninggal itu. Ini di antara fakta sejarah yang menjelaskan bagaimana mereka memperlakukan wanita, dan itu sempat ada di kalangan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, di mana mereka menganggap wanita itu kedudukannya rendah, ya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan orang-orang Arab jahilah dahulu itu ketika wanita istri mereka itu melahirkan dan mendengar berita lahirnya itu seorang wanita, maka wajahnya itu memerah karena malu, marah dan malu. Dan tidak sedikit bayi-bayi mereka itu yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Makanya nanti akan ada pertanggungjawaban, ya, wa idal mau'udatu su'ilat, ya, ketika anak-anak yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup itu dipertanggungjawabkan. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tetap hadis ini sekalipun membolehkan laki-laki untuk berinteraksi dengan wanita dalam keadaan haid, yang boleh bercumbu dan seterusnya, kecuali berhubungan, ya. Karena dalam Al-Quran disebutkan qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Karena wanita yang sedang haid itu adalah dalam keadaan kotor, maksudnya haidnya. Oleh karena itu seorang laki-laki tidak boleh berhubungan. Dan bahkan, ya, dalam satu kajian, ya, secara medis, wanita ketika dalam keadaan haid itu dha'fal aqsam, ya, jadi sarafnya itu sedang lemah, sehingga tidak bisa untuk digaulinya. Artinya ketika digaulinya itu akan membahayakan dirinya, dan bahkan juga bahaya bagi laki-laki karena di dalamnya mengandung ada bakteri dan sesuatu yang kotor. Sehingga Al-Quran mengatakan qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah sesuatu penyakit yang kotor, fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah ketika dia dalam keadaan haid, ya, maksudnya tidak boleh berhubungan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hukum bagi wanita yang sedang haid, ya, bagi laki-laki untuk boleh, ya, mencumbuinya, melakukan segala hal kecuali berhubungan. Nah, hadis yang berkaitan dengan itu, hadirin sekalian, hadis yang berkaitan dengan itu, hadis yang setelahnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang murni fa'atazir, adalah Rasulullah menyuruhku untuk mengenakan sarungnya. Ini hadisnya sebenarnya lengkapnya cukup panjang, ya. Suatu ketika Rasulullah bersama Aisyah, ya. Rasulullah bersama Aisyah di malam hari. Aisyah menceritakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'i fil firash, Rasulullah bersamaku di ranjang. Fafaja'at haidatuha, tiba-tiba datang haid Aisyah. Faqamat min al-firash mutta'idatan, maka Aisyah pun bangkit berdiri dari ranjang dan kemudian menjauh. Maka Rasulullah bertanya, "Masya'uka ya Aisyah? Ada apa dengan kamu Aisyah? Apakah datang haid?" Maka Aisyah mengatakan, "Na'am." Iya. Maka Rasulullah, "La 'alaika." Tidak ada masalah bagimu. "Shadda 'alaiki izaraka warji'i ila firashi." Ya, maka kenakanlah, ya, kencangkanlah sarungnya dan kembali ke ranjang, ya. Ini hadis yang menguatkan hadis di atas terkait tentang hukum bagaimana laki-laki itu boleh melakukan apa saja pada wanitanya yang sedang haid kecuali berhubungan. Bagaimana dengan laki-laki yang mungkin apakah tidak tahu atau mungkin tidak tahan, ya, sehingga menggauli istrinya sementara dia dalam keadaan sedang haid?
Hadis berikutnya, ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ya'ti imra'atahu, seseorang yang mendatangi wanitanya yang sedang haid, maksudnya menggaulinya, melakukan hubungan, maka yatasaddaq bidinar atau binisfi dinar, dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Itu sebagai kafarat, ya, sebagai kafarat karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi yang disebutkan secara kesehatan sebenarnya juga tidak baik. Kemudian apakah kafarat ini sifatnya wajib? Ya, kebanyakan ulama hadirin sekalian memahami hadis ini itu sebagai perintah, anjuran, sunnah. Tapi sebagian yang lain adalah wajib. Kenapa ada 2 bunyi? Bunyi kafaratnya 1 dinar dan setengah dinar. Ya, ini bukan keraguan Ibnu Abbas. Maksudnya bukan Ibnu Abbas itu mendengar dari Rasulullah ragu-ragu apakah Rasulullah itu nyuruh setengah atau 1 dinar, bukan. Memang bunyi hadisnya demikian. Bunyi hadisnya adalah apabila seorang laki-laki menggauli istrinya dalam keadaan haid, dia membayar kafarat sebanyak atau senilai 1 dinar atau setengah dinar. Kapan itu 1 dinar? Apabila wanitanya itu sedang deras-derasnya haid. Namun ketika dia sudah dalam masa yang mungkin sudah mau selesai, tidak sedang dalam derasnya haid, maka kafaratnya adalah nisfu dinar. Nisfu dinar itu senilai dengan kadar zakat, 2,5% dari nisab zakat. Kalau nisab zakat itu misalnya 85 gram emas atau senilai 85 juta, dan 2,5-nya itu berarti berapa? Sekitar 2 jutaan, ya. Sekitar 2 juta, itu setengah dinar. Kalau 1 dinar berarti 4 juta. Itu kafaratnya bagi orang yang melanggar atau menggauli istrinya di masa haid. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terlepas dari tadi perbedaan ulama apakah ini hukumnya wajib ataukah sunnah. Insyaallah kita akan melanjutkan pada hadis berikutnya, karena waktunya sudah habis, tentang alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita ketika haid itu dia tidak sholat dan tidak puasa? Ini juga sekaligus memberikan penjelasan hukum wanita ketika haid dilarang untuk puasa dan dilarang untuk sholat. Dan ketika dia sedang puasa kemudian datang haid, maka batal puasanya dan tidak sah. Dan dia harus mengganti apabila puasa itu puasa wajib. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini, hadis-hadis yang berbicara tentang bab haid. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqul qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.